Waalaikumsalam. Akan melakukan simulasi tentang sintesis protein. Yes. Sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino yang nantinya akan berfungsi untuk metabolisme tubuh. Sintesis protein ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada DNA, ada mRNA, ada enzim polimerase, ada tRNA, dan yang nantinya akan menghasilkan asam amino. Asam amino mana? Nah, itu asam aminonya ini. Atos. Sok. Nah, di sini kan ada yang warna-warni. Nah, itu adalah kode-kode dari basa. Warna biru adalah untuk timin, A untuk adenin, putih untuk adenin, hijau untuk guanin, merah untuk sitosin, dan hitam untuk urasil. Nah, proses pertama adalah transkripsi. Transkripsi terjadi di inti sel. Mula-mula di dalam inti sel. Oh iya. Ikut kamera. Ikut kamera. Transkripsi adalah proses pengkodean mRNA yang dilakukan oleh DNA dan enzim polimerase. Pertama-tama di dalam inti sel terdapat sebuah DNA yang berikatan, yaitu DNA kan double helix. Karena adanya enzim polimerase datang dan memutuskan ikatan double helix menjadi ikatan tunggal. Ini dia. Setelah memutuskan ikatan DNA, lalu enzim polimerase mengkode dengan DNA tersebut dan menghasilkan mRNA atau RNA messenger yang membawa informasi genetik. Setiap T berikatan dengan A, S berikatan dengan G, A berikatan dengan U, tidak dengan T, karena di dalam mRNA tidak ada T, yang ada hanyalah urasil. Setelah berikatan dan terbentuk sebuah mRNA, lalu mRNA keluar dari inti sel dan menuju ke ribosom. Proses transkripsi sudah selesai, lalu dilanjutkan dengan proses translasi yang akan dijelaskan oleh saudara Maga. Mega mana? Masih proses transkripsi. Ada sedikit lagi keterangan untuk potongan DNA yang berikatan dengan mRNA atau menghasilkan mRNA adalah DNA sense, sehingga sedangkan RNA ini DNA sense, dan DNA yang tidak menghasilkan mRNA disebut DNA antisense. Selanjutnya, setelah mRNA keluar dari inti sel, akan mengalami proses, yaitu proses translasi. Proses translasi ini terjadi di ribosom. Proses translasi adalah pembacaan kode-kode yang telah dicetak dari DNA sense, yaitu ya sebagai berikut kode-kodenya. Di sini akan dibaca oleh tRNA. Tapi sebelumnya di ribosom ini ada 3 proses. Yang pertama itu adalah proses inisiasi, yaitu proses menempelnya kodon-kodon ini terhadap ribosom. Proses yang kedua yaitu adalah proses elongasi, yaitu proses pemanjangan dari sel kodon-kodon tersebut. Setelah mengalami proses pemanjangan ini, lalu ada proses transmigrasi ya, terminasi, maaf. Terminasi itu adalah proses di saat semua stop,
penghentian proses yang ada di ribosom ini. Setelah itu muncullah RNA-T yang akan membaca kode-kode kodon berikut. RNA-T ini akan membawa gagal mutasi. RNA ini membaca kode-kode kodon yang telah tadi dibawa dari inti sel. Dan ini hasilnya. Lalu tRNA kedua pun masuk dan membaca kodon yang kedua dan membawa asam aminonya. tRNA kedua mulai membaca kode-kode yang ada di kodon kedua. Setelah proses membaca ini akan menghasilkan asam amino. Lalu tRNA ketiga pun masuk dan membaca kodon ketiga. Cheese. RNA-T ketiga membaca kodon-kodon yang ketiga. Setelah membaca kodon yang akan menghasilkan asam amino yang ketiga. Jadi ini hasilnya, hasil dari pembacaan tersebut adalah